Uni Eropa menetapkan tarif pada kendaraan listrik China hingga 38,1%. Otoritas China telah mengekspor surplus kendaraan listrik mereka secara global dengan menggunakan taktik dumping, memperoleh pangsa pasar di sektor otomotif luar negeri dan menimbulkan ketidakpuasan internasional. Sebagai respons, pada tanggal 12 Juni Komisi Eropa mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan tarif anti-subsidi sementara hingga 38% pada impor kendaraan listrik China, mulai berlaku pada tanggal 4 Juli. Produsen yang tidak bekerja sama dalam penyelidikan akan menghadapi tarif sebesar 38,1%, sementara yang mematuhi tetapi menolak pengambilan sampel akan menghadapi tarif 21%. Di antara grup otomotif utama China, BYD akan dikenakan tarif 17,4%, Chery Automobile 20%, dan SAIC Motor yang tertinggi hingga 38,1% karena tingkat kerjasama yang rendah. Penyelidikan anti-subsidi ini, yang dimulai pada Oktober tahun 2023, dijadwalkan akan selesai pada tanggal 2 November tahun ini. Ini dapat menghasilkan tarif jangka panjang yang biasanya berlangsung selama 5 tahun, kecuali China dan Uni Eropa dapat bernegosiasi untuk mencegah tarif baru ini. Kolumnis Wong He mencatat bahwa Uni Eropa telah memperbolehkan produsen mobil listrik China untuk mengajukan banding terhadap keputusan ini. Jika mereka memberikan alasan yang kuat, penyesuaian dapat dilakukan. Namun, penolakan untuk bekerja sama akan mengakibatkan denda berdasarkan penilaian individu, menguji komitmen produsen untuk mematuhi norma-norma internasional dan bekerja sama dengan Uni Eropa. Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri China mengkritik tindakan Uni Eropa ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perdagangan internasional dan sebagai contoh proteksionisme. Juru bicara dari Kementerian Perdagangan China memperingatkan bahwa jika tidak ada kompromi dengan Uni Eropa, China akan mengambil tindakan balasan. Wu Zeki, seorang penasihat dari sebuah think tank Taiwan, mencatat bahwa banyak mobil listrik China disimpan di banyak pelabuhan di Eropa, yang secara signifikan mempengaruhi harga pasar otomotif Uni Eropa dan menyebabkan kerusakan pasar tertentu. Sementara China menganggap hal ini sebagai proteksionisme, Uni Eropa menganggapnya sebagai langkah untuk mempromosikan perdagangan yang adil. Wong He berpendapat bahwa pendekatan paksa pemerintah China secara tidak sengaja telah merugikan industri mereka sendiri. Dia menjelaskan bahwa untuk setiap peningkatan tarif 10% di atas 10% awal, penjualan mobil China dapat turun sekitar 1 miliar. Dengan kapasitas produksi yang signifikan dalam kendaraan listrik, keputusan Uni Eropa dapat secara serius mempengaruhi ekspor China ke Eropa, memperburuk persaingan di dalam pasar domestik yang sudah jenuh di China. Menteri Perdagangan negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk memberikan suara pada tanggal 2 November dan diperlukan oposisi dari setidaknya 11 negara anggota untuk memblokir keputusan ini. Saat ini, Jerman, Swedia, dan Hungaria telah menyatakan penentangan mereka, takut akan balasan dari China. Wu Zeki mencatat bahwa tarif potensial ini akan berdampak pada industri otomotif Jerman, menjelaskan sikap mereka yang berhati-hati. Dia menekankan bahwa sikap Uni Eropa bukanlah terhadap impor kendaraan listrik China secara langsung, tetapi terhadap praktik perdagangan yang tidak adil yang didukung oleh subsidi dan dukungan pemerintah China, sehingga membenarkan penerapan tarif yang tegas. Sementara itu, Wong menyoroti bahwa karena peran WTO yang tidak efektif, konflik perdagangan kemungkinan akan semakin intensif. Komunitas global sekarang sedang menghadapi apa yang dia sebut sebagai dampak China 2.0, dengan China yang menghadapi tantangan ekonomi terus menggunakan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang mengarah pada dumping produk murah secara global. Pada bulan Mei, pemerintah AS memimpin dengan meningkatkan tarif pada impor kendaraan listrik China hingga 100%, menentang praktik perdagangan yang tidak adil dari China. Turki menyusul dengan mengumumkan tarif 40% pada impor ini pada awal Juni.